Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Matar Bicara. Kali ini sebagai pegiat budaya Betawi mengamati perkembangan proses dari Pilkada Jakarta. Tadi pagi saya dikasih tahu teman ada video yang dibuat oleh seorang YouTuber, mungkin juga TikTok kali. Itu kritik protes kepada cagupnya nomor 1 ketika dalam salah satu pidatonya Ridwan Kamil mengatakan bahwa dia akan mengangkat, menempatkan budaya Betawi dan orang Betawi secara priority. Ketika ada pernyataan beasiswa khusus untuk orang Betawi dan dimasukkannya beberapa senian Betawi dalam kurikulum. Jadi bukan sekedar budaya saja, tapi pendidikan juga harus didasarkan melalui buku-buku. Disimpulkan oleh sang pemprotes tadi yang membantah bahwa cara berpikir, program dan rencananya Ridwan Kamil adalah rasis karena mengutamakan, memprioritaskan Betawi. Sangat disayangkan, saya belum melihat ada yang protes dari kalangan Betawi. Yang pertama, pemikiran rasisnya di mana? Saya yakin ini bukan orang Jakarta yang nggak ngerti tentang perkembangan kehidupan di Jakarta. Bahwa Betawi sebagai penduduk inti kota Jakarta yang populasinya mencapai 28%, sebenarnya sejak lama tidak begitu diperhatikan. Bahkan ketika ada peraturan daerah nomor 4 tahun 2015 tentang pelestarian kebudayaan Betawi yang menjadi turunan dari pasal 26 ayat 6 Undang-Undang 29 2007 tentang Ibu Kota Negara, itu pun perda tidak efektif secara tuntas, menyeluruh dan struktur bisa diimplementasi oleh para pihak. Orang Betawi, tokoh Betawi, ormas Betawi juga tidak terlalu ngotot, tidak memaksakan, karena kita yakin semua itu bisa terwujud jika ada kemauan bersama. Orang itu memaksudkan rasis karena mengutamakan Betawi. Saya cuma nanya, emang kenapa? Lah, bahkan dengan adanya undang-undang daerah khusus Jakarta, Betawi memang diprioritaskan hingga munculnya lembaga adat yang akan menata bagaimana adat, tradisi dan budaya Betawi terimplementasi bersama pemerintah daerah. Jadi cagup-cawagup yang punya gagasan, yang punya visi misi untuk mengangkat, melestarikan kebudayaan Betawi, sebenarnya bukan RK saja, semuanya juga sama. Kalau begitu artinya seluruh cagup dan cawagup adalah rasis. Ini adalah kekeliruan yang paling mendasar dari orang yang tidak memahami peran budaya di sebuah wilayah, dan itu pun termuat di dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 45, hak masyarakat adat. Kalau kata teman saya, jangan ngadi-ngadi deh tuh orang, jangan belagu tingkeh, agak punya otak, akal sehatnya nggak dipakai. Emang lo benci apa sama Betawi? Kata teman saya. Nah, bayangkan kalau banyak orang seperti itu, maka akan terjadi sebuah konflik kepentingan berangkat dari pemahaman keliru. Saya justru beranggapan bahwa cagup dan cawagup hanya di permukaan saja, hanya sedikit-sedikit saja bicara tentang pengembangan budaya Betawi yang menjadi program mereka. Masih terlalu banyak. Misalnya di dalam Perda nomor 4 2015 itu terlalu banyak budaya Betawi, bukan sekedar kesenian, bukan sekedar ini itu. Lantas kalau ada cagup yang bilang akan memberikan bantuan beasiswa secara khusus buat kaum Betawi, itu berarti beritikat untuk memajukan pencerdasan kaum Betawi dalam pertarungan kehidupan di Jakarta. Bukan dibagi-bagiin kayak KJP,
bukan dibagi-bagiin kayak bansos, tentu akan ada tim seleksi. Dan itu sangat wajar. Karena dengan SDM Betawi yang mumpuni, maka kebudayaan Betawi, sikap, adat, tradisi Betawi akan muncul. Maka dari itu saya malah menitipkan pada salah satu cagup agar totalitas pengembangan budaya Betawi yang menyeluruh, komprehensif, baik adat, tradisi, dan budaya Betawi dapat juga dijadikan destinasi wisata, dapat dijadikan dasar pendidikan tentang budaya lokal, tentang kearifan lokal. Jadi di mana rasisnya? Saya ingin mengatakan pada pembuat video itu, mikir yang bener deh. Ngomong dulu sama kita orang Betawi. Kalau Anda tidak suka sama cagup tertentu, jangan bawa-bawa Betawinya. Jangan rusak Betawinya. Anda akan berhadapan dengan kaum Betawi yang sekian lama terdiam. Dan giliran ada cagup yang punya program, langsung dicap, di stigma rasis. Maka dari itu, buat Anda yang masih berpikir seperti itu, datang, kita duduk bareng, kita bicarakan. Apa hak kaum Betawi di kampungnya sendiri? Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga termasuk cagup cawagup yang akan bertarung dalam pilkada? Masing-masing boleh saja, karena biar gimana pun juga tidak berarti apa yang disampaikan itu mutlak monopoli, superiority dan menjadi hak dari orang Betawi. Misalnya, kan nggak ada ketentuan dalam KJP dan lain-lain prioritas orang Betawi. Kalau kita mau ngadat, kalau orang Betawi mau ributin, coba deh itu PPSU, PJLP, itu kan orang-orang luar, nggak ada orang kampung sini, Okamsi katanya. Dan nggak ribut, biarin aja, itu adalah hak nasib, takdir rezeki dia. Pemerintah hanya melaksanakan program-programnya sesuai dengan kepentingannya, sesuai dengan keperluannya. Tapi giliran Betawi diangkat terkait dengan pilkada ini, kenapa sih lo pada ngomong asal-asalan, nggak ngajak tabayun, nggak ngajak diskusi, main hantam. Yang lo hantam itu bukan cagupnya, yang lo hajar itu Betawinya. Lo berhadapan sama orang Betawi nanti ya. Mikir deh ya. Untuk itu buat tokoh-tokoh Betawi, buat kelompok-kelompok Betawi, kaum Betawi, rumuskanlah poin-poin terpenting yang bisa disampaikan kepada cagup, cawagup. Dan jika terpilih, kita tuntut dia harus merealisasikannya. Sekali lagi, saya hanya berharap orang-orang yang bukan orang Jakarta, lurusin deh paslon-paslon lo di pilkada daerah lo ya. Biarin orang Betawi, biarin orang Jakarta yang ngurusin nih. Saya sangat tersinggung dan marah ketika disebutkan memberikan prioritas tertentu yang tidak ada artinya secara nilai nominal keuangan daerah dianggap rasis. Jangan-jangan Anda yang rasis, menipu permainan narasi, membenci kami kaum Betawi. Jangan, awas, jangan diikutin nih orang kayak gini. Nanti urusannya jadi panjang. Kita ingin hidup dalam keadaan damai, aman, nyaman, tentram, bahagia, dan sejahtera. Konsep pelaksanaan pemerintahan nanti juga tidak berarti mengabaikan suku-suku lain. Dan tidak mutlak memprioritaskan pada kaum Betawi, kecuali memang nanti di turunan-turunan peraturan dari undang-undang DKJ ada hak kelembagaan adat, hak-hak orang Betawi yang otomatis bagi gubernur dan wakil gubernur terpilih pasti akan dan harus menjalankannya. Kita lagi nungguin nih turunannya, baik peraturan pemerintah, baik keputusan presiden, baik perda dan pergubnya. Sekali lagi kami yang sangat
toleran pada orang lain. Kita orang Betawi sangat toleran, nggak mau pusing-pusing dengan berbagai problem yang nggak terlalu prinsip. Jangan dong diusik-usik, jangan dong dimacem-macemin. Khusus untuk seluruh tim ses paslon pilkada ini, tetap masukkan, jadikan program visi misi memberdayakan kaum Betawi, mengembangkan nilai-nilai dasar kehidupan Betawi di Jakarta, baik mengenai adat, tradisi, dan budayanya. Ini berlaku untuk semua, dan siapapun yang terpilih nanti dan memprioritaskan sesuai dengan janji kampanyenya, pasti akan didukung oleh kaum Betawi tanpa reserve. Itu aja, ya. Jangan diem deh, ayo berpendapat pada gimana caranya kita mengangkat kembali, menjaga kembali, mengembangkan, melestarikan adat tradisi budaya Betawi dalam kehidupan sehari-hari di Jakarta. Terima kasih buat para tim ses, buat cagup dan cawagup yang mau bersama Betawi mengangkat harkat martabat marwah Betawi menjadi lebih baik. Dengan demikian, Betawi kali ini dan besok akan menjadi tuan rumah di kampungnya sendiri. Jangan lagi muncul istilah-istilah yang bikin sakit hati kita, yang bikin kita kesel. Ya, terima kasih. Semoga ini menjadi perhatian kita semua. Betawi nggak pernah muncul rasisme. Betawi tidak pernah ngotot pada persoalan yang rasis sebagai suku yang juga masuk suku besar di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.